ada kali ini adalah hari yang sangat luar biasa. Karena apa teman-teman? Sekarang saya berada di kediaman Pak Andreas. Nah, Pak Andreas ini kalau boleh saya cerita sedikit teman-teman, beliau adalah seorang motivator. Sekaligus juga beliau adalah seorang pengusaha yang sukses. Bukan cuma sekedar sukses teman-teman. Jadi beliau ini adalah pengusaha sukses yang bisa bikin orang lain sekitarnya juga sukses juga. Teman-teman pasti mau tahu dong apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan Pak Andreas ini gitu. Untuk lebih jelasnya saya perkenalkan dulu teman-teman. Pak Andreas, saya Indra Pak. Iya. Terima kasih ya Pak waktunya sudah menyempatkan untuk wawancara eksklusif di Galindo Channel ini. Nah ini teman-teman kita akan tanya-tanya ke Pak Andreas ini sebenarnya apa sih kiat-kiatnya kok Bapak itu bisa sukses signifikan ya Pak? Nah teman-teman kalau boleh saya sampaikan Pak Andreas ini berawal dari seorang office boy. Jadi teman-teman pasti kebayang office boy ya, kalau boleh saya bilang office boy itu tidak punya mimpi segala macam, tapi kok sekarang bisa merubah kehidupan Pak Andreas sangat luar biasa. Nah biar teman-teman lebih tahu supaya lebih manfaat lagi, mari kita berbicara langsung, wawancara langsung Pak Andreas seperti apa sih kok bisa gitu. Nah Pak Andreas ini saya kebetulan khusus nih ke tempat Bapak. Baik Pak. Saya pengen Bapak juga berbagi kiat-kiatnya apa aja sih Pak? Kok Bapak bisa sampai di posisi sekarang? Baik. Oke, silahkan Pak. Terima kasih Pak Indra atas waktunya yang diberikan kepada saya. Hari ini merupakan hari yang luar biasa juga. Mas Indra datang ke rumah saya. Seperti yang Mas Indra cerita tadi bahwa memang saya berasal dari Indonesia. Jadi saya ingin berbagi dengan teman-teman semua bahwa sukses itu adalah sebuah tujuan. Baik. Karena saya mau katakan tanpa Anda mempunyai tujuan yang untuk sukses, Anda tidak akan pernah menjadi sukses. Baik. Ada beberapa kunci yang mungkin saya akan bagikan ke Pak Indra dan teman-teman bahwa sukses itu perlu mental. Mental ya Pak? Betul. Baik. Karena dari mental tersebut maka Anda akan tahu. Dan mental itu saya akan bercerita untuk beberapa bahwa saya pernah mengatakan di sebuah seminar, kalau Anda tidak punya mental kaya, Anda tidak akan pernah menjadi kaya. Kalau Anda tidak punya mental pemenang, Anda tidak akan pernah menjadi pemenang. Itu kenapa bahwa mental kaya itu penting. Begitu mental Anda adalah mental pemenang, mental Anda adalah mental kaya. Apapun yang Anda alami, kegagalan-kegagalan yang Anda alami, Anda tidak akan pernah merasa bahwa itu adalah gagal. Tapi Anda akan selalu bilang bahwa ini adalah pelajaran untuk saya menjadi lebih baik. Jadi sukses itu mudah sebenarnya. Dari pola pikir Pak. Kita harus selalu berpikir positif. Mungkin Pak Andre, saya mau sedikit bertanya. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa kita memiliki mental sukses itu tidak mudah Pak. Padahal pada saat itu posisi Bapak di posisi paling bawah. Betul. Kok bisa gitu? Anda punya berpikiran sekarang tidak semua yang orang dalam posisi bawah itu bisa bermimpi Pak. Betul. Seperti itu. Karena apa? Mereka mikir, lah kipas saya baca begini, gimana saya mau lebih baik lagi dari sekarang? Seperti itu. Makanya apa sih yang Anda lakukan gitu supaya Bapak bisa memiliki mental sukses? Itu aja. Dan pertama, memang saya sempat mengalami yang namanya seperti tidak ada harapan. Karena saya merasa bahwa pekerjaan seorang cleaning service adalah pekerjaan yang paling bawah. Ya. Tapi saya ingat bahwa saya berasal dari keluarga yang biasa. Orang tua saya adalah seorang petani
pendidikan saya juga tidak bagus, dan saya juga berasal dari sebuah desa kecil. Saya teringat pesan orang tua saya. Beliau mengatakan bahwa kamu harus jadi orang yang berhasil. Kamu anak yang paling besar. Kamu harus memberikan contoh kepada adik kamu, dan kamu harus bisa membanggakan diri kamu dan membanggakan orang tua kamu. Dari pesan itu, saya mencoba untuk bangkit dari pemikiran saya yang tadinya saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling bawah. Lalu saya berpikir positif, sehingga saya melakukan sebuah terobosan-terobosan. Singkat cerita, saya menjadi seorang manajer. Jadi pada saat posisi saya menjadi seorang manajer, saya pernah dipanggil oleh direktur saya. Beliau memanggil saya dan mengatakan bahwa saya akan meninggalkan tempat ini dan kamu akan saya tunjuk menggantikan saya. Memang pada saat itu saya merasa kaget, senang kaget, karena manajer tiba-tiba dia akan menjadi seorang direktur. Pesan yang paling saya ingat adalah beliau mengatakan bahwa saya tidak mencari orang pintar, tapi saya mencari orang yang mempunyai jiwa seorang pemimpin, mempunyai jiwa seorang leader. Beliau katakan, kalau saya mau nyari orang pintar, begitu banyak orang pintar. Bahkan universitas setiap tahun meluluskan sarjana-sarjana muda. Tapi beliau katakan bahwa tidak semua orang pintar mempunyai jiwa seorang pemimpin, mempunyai jiwa seorang leadership. Nah, dari situ saya makin percaya diri. Kalau orang lain aja percaya dengan saya, kenapa saya tidak? Jadi mungkin saya berbagi Pak Indra ke teman-teman semua bahwa kita semua mampu, kita semua bisa. Pola pikirnya yang harus kita ubah. Berarti pola pikir itu sangat penting ya. Betul. Jadi kenapa sih kita selalu berpikir positif? Tanpa pikiran positif, saya rasa berat untuk menjadi orang yang berhasil. Dan saya menambahkan bahwa bergaulah dengan orang yang lebih pintar, bergaulah dengan orang yang lebih sukses, bergaulah dengan orang yang lebih hebat. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan siapapun. Karena dengan bergaul dengan orang yang lebih berhasil, lebih sukses, lebih hebat, maka kita akan termotivasi secara langsung. Begitu Pak Hendra. Oh begitu. Jadi Sobat Negara Hidra dimanapun Anda berada, nilai positif yang bisa kita ambil dari Pak Andre di sini adalah beliau selalu berpikir positif. Nah, caranya bagaimana? Pertama, dari keluarga juga sudah memotivasi beliau untuk selalu mencari kehidupan yang lebih baik. Itu pertama, dari keluarga. Kemudian paling penting itu lingkungan, teman-teman. Nah, lingkungan di sini benar yang disampaikan Pak Andre tadi, kita harus bergaul sama orang-orang yang sukses kalau kita sendiri mau sukses. Karena apa, teman-teman? Kalau kita bergaul sama orang gagal, ya apa yang gue pelajarin? Nah, sekarang pilihan itu ada di teman-teman semuanya. Di sini saya hanya sharing aja karena bagi saya pertemuan saya dengan Pak Andre ini sangat luar biasa, teman-teman. Karena apa? Waktu beliau sangat padat sekali. Kalau boleh teman-teman tahu, Pak Andre ini sekalian bukan cuma sekedar motivator aja. Jadi beliau ini juga memiliki beberapa usaha yang ada di kota Jakarta. Beliau juga main di perdagangan juga. Dia udah punya beberapa outlet, toko, segala macam. Nah, itu yang saya salut dari beliau seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang terinspirasi atau ada yang mau ditanyakan hal apapun, teman-teman juga bisa langsung masuk ke IG-nya beliau. Nanti saya akan kasih di deskripsinya. Kemudian kalau teman-teman juga mau bertanya
apa aja sih bagaimana sepak terjangnya Pak Andre di dunia bisnis segala macam. Gak apa-apa, nanti teman-teman kita akan menggali lebih jauh lagi di season berikutnya, di episode berikutnya. Tetap teman-teman stay terus di channel Gala Indra, karena apa, nanti di konten yang berikutnya saya akan memperdalam lagi mengenai sukses story-nya Pak Andre ini. Jadi perjalanan beliau dari bawah sampai sekarang sudah sukses, itu mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Nah, sebelum saya tutup, nah pasti teman-teman bertanya, kok Pak Andre yang seorang cleaning service ini bisa sukses seperti ini gitu teman-teman. Nah, mungkin kita tanyakan sebenarnya latar belakang pendidikan apa sih? Nah, Pak Andre apa nih Pak, kalau boleh saya tahu latar pendidikan Bapak? Jadi pendidikan saya adalah sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan atau STM. STM, baik. Nah, teman-teman dengan berbekal ya sekolah menengah atas aja beliau bisa. Apalagi teman-teman yang stratanya lebih tinggi dari beliau, ya S1, S2, bahkan S3. Jadi saya salut dengan Pak Andre. Karena apa? Dengan modal pendidikan yang tidak terlalu tinggi aja, beliau punya mimpi yang besar. Bisa kok seperti sekarang. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Pak Andre ada saran-saran buat teman-teman semuanya supaya kita semua juga bisa merasakan energi positifnya yang disampaikan oleh Pak Andre. Silahkan Pak. Baik. Jadi Mas Indra dan teman-teman semua, bagi Anda semua yang merasa bahwa saya orang kampung, pendidikan saya tidak baik, Anda lupakan itu. Anda rubah pikiran Anda. Orang sukses itu tidak mengenal dari mana asalnya, tidak mengenal pendidikannya. Pendidikan itu sangat penting. Bahkan anak-anak saya berharap bahwa mereka harus S3. Pendidikan itu penting, tetapi pendidikan tidak menjamin Anda sukses. Karena yang menjamin Anda sukses adalah diri Anda. Makanya pastikan bahwa tujuan Anda, tujuan teman-teman semua untuk sukses. Thank you. Selamat pagi. Salam sukses luar biasa. Oke. Sukses ya teman-teman.